dalam segi air minum ya, kita bisa menggantungnya ataupun kita bisa mencampur sebagai tambahan minumnya ya, bisa dicampur dengan kunyit, paracetamol bisa, itu untuk ketahanan tubuh pada entok. Dan kalau Kang Sigit selalu menggunakan kunyit ya, atau koneng cek orang Sunda mah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Jumbo Subang Official. Alhamdulillah, kumaha kabar penonton Kang Sigit? Semoga penonton Kang Sigit selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam di setiap segala urusannya. Amin. Iya teman, kita lanjut. Sebelumnya aktivitas ini Kang Sigit pun sudah ya melakukannya setiap Kang Sigit mempunyai anak entok ataupun minti-minti entok jumbo, ataupun bisa berlaku untuk entok yang lainnya juga ya. Aktivitas tersebut setiap Kang Sigit mempunyai anak entok selalu melakukan pencabutan bulu entok ataupun bisa ya untuk digunting. Dan mungkin kalau untuk digunting itu terlalu bersiko, karena yang ditakutkan si pangkal entok itu, pangkal ekornya takut kegunting ya. Jadi Kang Sigit menyarankan lebih baik mencabut ekornya, mungkin seperti itu. Dan pencabutan bulu ekor ini hanya beberapa helai saja ya, tidak semuanya dicabut, dan hanya bulu injuknya saja yang dicabut. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan ya tentang mencabut bulu ekor ataupun mengunting bulu ekornya. Jadi hanya beberapa helai saja yang kita cabut, tidak semuanya dicabut. Mungkin penonton Kang Sigit pun bertanya ya, multifungsinya mencabut bulu ekor itu untuk apa dan kelebihannya bagaimana. Jadi di sini Kang Sigit akan menjelaskan ya. Mungkin ini sudah dipraktekkan dengan peternak-peternak yang lainnya. Kelebihan memotong ekor ataupun mencabut bulu ekor itu sangat penting ya dilakukan dalam usia entok 3 hari sampai 1 minggu. Dan kelebihannya untuk entok tersendiri, entok dijauhkan dalam segi penyakit ya khususnya ya, karena anak entok itu rentan dalam segi penyakit. Dan keduanya, pertumbuhan entok lebih cepat besar dan bobotnya pun bertambah. Terus pertumbuhan pun lebih cepat dibanding dengan entok-entok yang lainnya. Mungkin kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Dan ini salah satu entok yang sudah dipotong ekornya ya. Ini kisaran usia 8 hari 9 harian. Ini kondisi yang minggu lalu Kang Sigit cabut dan sudah tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman pun bisa membandingkannya ya. Pemotongan bulu ekor entok itu sangat penting dan sangat bagus untuk pertumbuhan entok-entok tersendiri. Karena yang Kang Sigit tanggapi, yang Kang Sigit simak, banyak petani ataupun peternak ya, peternak entok yang mengeluh tentang anak entoknya yang mudah mati, mudah terserang penyakit. Jadi kembali lagi sama posisi peradaban kita sama entoknya. Kalau entoknya kita urus baik-baik, kita rawat betul-betul, maka si entok-entok tersebut akan tumbuh lebih sehat dan bagus ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk masalah obat atau masalah penanganan entok kecil seperti apa itu, jadi dalam segi air minum ya, dalam segi air minum kita bisa menggantungnya ataupun kita bisa mencampur sebagai tambahan minumnya ya, bisa dicampur dengan kunyit ataupun paracetamol bisa, itu untuk ketahanan tubuh pada entok. Dan kalau Kang Sigit selalu menggunakan kunyit ya, atau koneng cek orang Sunda mah, mungkin seperti itu. Kang Sigit lebih mementingkan kesehatan entok kecil dibanding entok yang sudah dewasa, karena dalam segi entok kecil itu rawan penyakit ya, rentan mudah terserang penyakit, ataupun dalam segala cara perawatannya itu sangat penting kalau entok-entok kecil. Dan istilahnya kalau kita teledor ya, teledor dalam segi entok kecil, cara perawatannya kurang, cara urusnya kurang, alhasil entok pun akan mati. Jadi bukan berlaku untuk entok dewasa saja ya, kalau entok kecil pun kalau dalam cara perawatannya kurang maksimal, kurang bagus ya, pasti berakhirnya akan mati. Dalam segi pemotongan ekor itu bisa dilakukan dalam usia 3 hari sampai dengan usia 7 hari ya. Jadi dihasilkan entok tersebut pertumbuhannya bagus dan entoknya sehat, dalam segi bobot pun bertambah ya. Mungkin seperti itu saran dari Kang Sigit.
Dan sempat ada yang tanya kepada Kang Sigit bagaimana cara entok jinak ya, ataupun entok ingin jinak nurut sama kita. Dan di sini pun teman-teman bisa pelajari ya, kalau entoknya pengen jinak, pengen nurut sama kita. Jadi teman-teman bisa mencobanya dari usia entok di umur 1 minggu, 10 hari dan seterusnya. Jadi kalau kita di awal sudah melakukan pendekatan dengan entok, maka si entok pun tidak akan kaget ya. Dan contohnya seperti ini. Jangan pun untuk entok kecil ya, kalau entok dewasa pun sama. Kalau dari awal kita tidak dekat, dari awal kita tidak adaptasi dengan entok, ya alhasil entok pun, jangan pun yang kecil, yang besar pun akan lari jika dekati sama kita. Dan mungkin untuk penonton Kang Sigit bisa mencoba dengan pakan tambahan ya, memberikan pada entok bisa dilakukan seperti ini. Kalau Kang Sigit pribadi melakukan tambah pakan dengan nutrisi yang tinggi itu biasanya memakai pur. Jadi dalam cara penyajian pemakai pur ini tidak harus setiap hari, tidak harus rutin 1 minggu 1 kali. Jadi ada masanya ya, ketika entok yang sudah beres bertelur ataupun entok yang sudah beres mengerami, jadi dengan pakan tambahan seperti ini si tubuh entok akan cepat ya, akan cepat kembali apa sih namanya tuh, lintuhnya gemuk. Nah itulah kurang lebihnya seperti itu. Dan ini saran dari Kang Sigit ya, kalau mau ternak entok ataupun budidaya entok, bebas ternak itu apa saja, mau entok lokal, mau entok rambon, mau entok jumbo. Nah dari situ pun kita kembali lagi sama diri kita pribadi, kita mempunyai planning seperti apa, kita mempunyai target seperti apa. Jadi teman-teman Kang Sigit khususnya yang masih belajar ya, di peternak entok itu yang masih belajar, kita mempunyai planning dulu. Nah kita mau ternak entoknya skala yang seperti apa, dan maunya entok yang seperti apa gitu. Bisa ada pembibitan ataupun jenis pedaging. Cuman ya satu, kembali lagi, kalau ternaknya kita pengen lancar, kalau ternyata kita pengen tidak ada hambatan ya, khususnya di pakan nih, semua peternak pasti mengeluhnya di masalah pakan. Dan Kang Sigit pun menyarankan banyak jenis pakan alternatif yang bisa teman-teman Kang Sigit gunakan ya. Contohnya salah satu yang paling gampang dan yang mudah didapatkan itu apa? Eceng. Bisa dikatakan paling mudah itu eceng. Ada eceng, terus bisa pakai kangkung juga. Kalau teman-teman mau budidaya ajola, bisa menggunakan budidaya ajola. Jadi tidak ada gangguan ya dalam ternak kita, karena kita pun sudah meminimalisirkan tentang pakannya tersebut. Jadi saran dari Kang Sigit, sebelum ternaknya banyak, sebelum ternaknya banyak lagi tuh populasinya, jadi teman-teman Kang Sigit bisa mencobanya ataupun bisa budidaya pakan alternatif, agar dalam cara penjualan nanti kita tidak ada sistem rugi, yang ada kita sistemnya hasil. Karena apa? Dalam segi pakan pun kita beli pakan pabrikan hanya 50% ataupun sampai 30% ya kan. Dan selebihnya kita mencari ataupun kita budidaya semacam ajola. Alangkah baiknya sebelum entoknya banyak, sebelum membeli entok, baiknya kita memikirkan tentang masalah pakannya. Jangan entoknya sudah banyak, pakannya belum ada, jadi ujung-ujungnya kita pusing dan akhirnya dijual pun dengan rugi ya. Terima kasih, hatur nuhun pisan buat penonton-penonton Kang Sigit yang sudah mengikuti kegiatan Kang Sigit. Semoga liputan kali ini ada motivasi, ada hal-hal yang baik, dan bisa penonton sharing. Dan semoga apa yang Kang Sigit berikan, apa yang Kang Sigit berbagi pengalaman ini bisa menjadi amal jariah tersendiri untuk Kang Sigit. Dan di sini pun Kang Sigit mohon maaf, bukannya Kang Sigit sok tahu ataupun sok pintar. Sigit ucapkan akhir kata, salam ternak, ora ternak, ora kapenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.